Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Azli Nadia. Saya dari Prodi D3 Akuntansi BLU Angkatan 2019 di Politeknik LPP Yogyakarta. Dan dalam video kali ini saya buat untuk melengkapi ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan 1 dengan dosen pengampu Ibu Sri Purwati. Baiklah teman-teman, materi yang akan saya paparkan adalah materi pencatatan, pengklasifikasian, dan penilaian persediaan. Baiklah langsung saja. Sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui apakah persediaan itu? Persediaan adalah suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha tertentu, atau persediaan barang-barang yang masih dalam pengerjaan atau proses produksi, ataupun persediaan bahan baku yang menunggu penggunanya dalam suatu proses produksi. Berikut ini adalah jenis-jenis persediaan. Jenis-jenis persediaan apabila dilihat dari segi fisiknya terbagi menjadi 3 jenis, yakni 1. Persediaan bahan baku, 2. Persediaan bahan dalam proses, 3. Persediaan barang jadi. Persediaan bahan baku adalah persediaan bahan yang masih belum memuat elemen-elemen biaya di dalam bahan tersebut. Persediaan barang dalam proses. Persediaan barang dalam proses adalah barang dalam proses atau biasa disebut barang setengah jadi yang merupakan keluaran dari tiap proses, namun masih belum sempurna dan masih harus melalui beberapa proses pengolahan untuk menjadi barang jadi. Persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi adalah barang yang telah melalui pengolahan dari bahan baku dan diolah hingga menjadi barang jadi yang siap untuk dijual atau diperdagangkan. Selanjutnya adalah pencatatan persediaan. Untuk pencatatan persediaan terdiri atas 2 metode pencatatan, yakni yang pertama metode fisik dan yang kedua metode perpetual. Metode pencatatan fisik. Metode pencatatan fisik adalah sistem pencatatan persediaan barang dagangan yang mengharuskan adanya perhitungan barang yang masih ada pada tanggal penyusunan laporan keuangan. Perhitungan persediaan atau stock of name ini diperlukan untuk mengetahui berapa jumlah barang yang masih ada, kemudian diperhitungkan sebagai HPP atau harga pokok penjualan. Dengan menggunakan metode ini, mutasi persediaan barang tidak diikuti dalam buku-buku. Setiap pembelian barang dicatat dalam rekening pembelian. Karena tidak ada catatan mutasi persediaan barang, maka harga pokok penjualan atau HPP juga tidak dapat diketahui sewaktu-waktu. Harga pokok penjualan baru dapat dihitung setelah persediaan akhir sudah dihitung. Kelemahan dari metode ini akan timbul pada saat perusahaan ingin menyusun laporan keuangan jangka pendek, misalkan triwulanan atau 6 bulanan, maka ada keharusan untuk mengadakan perhitungan fisik atau persediaan barang. Akan tetapi, bila barang yang dimiliki jenis dan jumlahnya banyak, maka perhitungan fisik akan memakan waktu yang cukup lama dan berakibat pada penyusunan laporan keuangan yang juga akan terlambat. Tidak diikutinya mutasi persediaan dalam buku menjadikan metode ini sangat sederhana, baik pada saat pencatatan pembelian maupun pada saat pencatatan penjualan. Selanjutnya adalah metode pencatatan perpetual. Metode ini adalah metode pencatatan persediaan barang dagang dengan cara membuat setiap jenis persediaan rekening-rekening sendiri, yang merupakan buku pembantu persediaan. Penggunaan metode perpetual memudahkan penyusunan neraca dan laporan laba rugi jangka pendek karena tidak perlu lagi mengadakan perhitungan fisik untuk mengetahui jumlah persediaan akhir. Selanjutnya penilaian persediaan. Penilaian persediaan terdiri atas 3 jenis metode penilaian persediaan, yaitu FIFO, LIFO, dan average. Metode FIFO, first in first out, adalah metode penilaian perusahaan yang mana memiliki maksud masuk pertama, keluar pertama. Maka pada metode ini, unit persediaan yang pertama kali masuk ke gudang perusahaan akan dijual pertama kali juga. Kelebihan FIFO yaitu nilai persediaan disajikan secara relevan di laporan posisi keuangan dan menghasilkan laba yang cukup signifikan. Kekurangan FIFO, pajak menjadi lebih besar dan laba kurang akurat.
Metode LIFO, Last In First Out, adalah metode penilaian persediaan yang mana memiliki maksud masuk terakhir, keluar pertama. Maka metode ini memiliki maksud untuk unit persediaan yang terakhir kali masuk akan dijual pertama. Kelebihan LIFO yaitu menghemat pajak, mudah dalam membandingkan kos saat ini dengan pendapatan saat ini. Kekurangan LIFO, laba dan rugi yang dihasilkan rendah, biaya pembukuan mahal, bertolak belakang dengan aliran fisik nyata. Yang terakhir adalah metode average atau rata-rata. Metode average adalah metode penilaian persediaan yang membagi antara biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia, sehingga persediaan akhir dan beban pokok penjualan dapat dihitung dengan harga rata-rata. Sekian penjelasan dari saya, semoga materi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.